maaf juga Pak Sandi. Antara Pak Sandi dan Pak Anies kalau di berita saya agak membingungkan. Soal 0 rupiah, dari 0% 0 rupiah untuk pembelian tanah. Nah kemudian saya melihat ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Lalu nggak mungkin rumah tapak karena tanahnya mahal. Ini adalah rumah susun. Nah ini yang saya agak membingungkan. Sama kita tadi kan bilang tidak adil. Justru kami mengadministrasi keadilan sosial. Misalnya di Krukut. Kenapa kita pindahkan dia dengan rumah yang lebih baik? Karena dia nggak mampu beli rumah. Maka kita sediakan rumah susun. Dia sewa mahal. Bisa 600 ribu, 700 ribu. Maka kami itu nggak sewa. Kamu kalau punya apartemen, biaya rawatnya itu ukuran 36 bisa 800 ribu. Belum sewanya. Nah makanya kami membuat pola yang berbeda. Makanya saya ingin tegaskan dari Pak Anies dan Pak Sandi, rumah yang Anda bangun rumah tapak atau rumah susun untuk membuat penghasilan 7 juta atau 3 juta karena dibilang nggak mampu. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Anies. Ya, kalau boleh Pak Basuki saya bilang juga nyuwun sewu. Ya. Mbak Menawi pemahaman Pak Marati agak keliru di situ. Gini, kami tidak membicarakan membangun rumah. Kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta. Tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun dengan range harga yang bervariasi. Jadi bukan kita berbicara membangun rumah. Di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Tanggapan balik dari Pak Basuki. Tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya. Makanya sama seperti kasus Kali Krukut. Kenapa kita mau dorong ke rusun? Karena menurut penelitian dari PBB, ini semua sudah ada aturannya. Rumah minimal tuh 36 ukuran yang paling sehat. Yang Bapak bilang nggak adil di Krukut tuh Bapak dia terlalu sempit. Makanya ada TBC, ada penyakit. Justru kita tuh nggak tega membiarkan masyarakat yang nggak mampu beli rumah sendiri. Kalau pakai uang dia beli, pasti dia beli rumah yang model-model di gang yang sempit, yang nggak layak untuk dihuni. Makanya kita tawarkan rumah-rumah yang dia miliki. Itu kalau dia punya tanah 100 meter, kami bangunkan dusun, dia dapat 250 meter, 2,5 kali. Setengahnya jadi halaman. Nah itu yang kami katakan, tidak mungkin rakyat miskin di Jakarta mempunyai rumah yang layak ukuran 36 minimal. Kalau tidak kami yang menyediakan. Itu boleh dipakai seumur hidup. Sampai anaknya bisa kuliah, sekarang kuliah kan kita tanggung. Bisa beli rumah lebih baik. Itu harapan seperti itu. Pak Basuki cukup, Pak Anies. Yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal. Dari awal. Bukan di bulan-bulan terakhir. Dari awal. 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa. Rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Tanggapan terakhir dari Pak Basuki. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itu kenapa kami ngotot di Pulau Reklamasi. 23, kita harus pikir 30 tahun akan datang. Penduduk tambah banyak. Mau tinggal di mana? Rumah gitu mahal. Makanya kami pengen setengah dari pulau itu punya kami DKI. Sehingga kami bisa membangun anak-anak muda, orang miskin, bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi. Kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan.